Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada makan MBK belum? Belum. Kenapa? Nggak enak atau gimana? Belum datang. Udah tunggu sabar ya, nanti kan datang gitu aja. Anak-anak pernah ikut di suatu acara terus mendengar orang berkata cakep gitu, pernah? Nah, itu merupakan pantun yang diucapkan oleh seseorang. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar pantun. Mari kita mengenal pantun. Tujuannya teman-teman di sini atau anak-anak di sini bisa membuat pantun sendiri-sendiri. Pantun yaitu bentuk puisi Indonesia, khususnya Melayu, yang tiap bait terdiri atas 4 baris dan bersajak ABAB. Pantun juga dapat diartikan sebuah karya sastra Indonesia yang tak hanya mempunyai rima dan irama yang indah, tetapi juga memiliki makna yang sangat penting. Paham anak-anak? Jadi intinya apa pantun itu? Bentuk puisi Melayu. Bersajak ABAB. Dan di dalam pantun itu memiliki ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, setiap bait pantun disusun oleh baris-baris dan satu bait biasanya terdiri dari 4 baris. Pantun itu biasanya hanya terdiri dari 4 baris. Dan yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata atau 4 sampai 6 kata. Jadi pantun itu tidak boleh banyak kata karena nanti dapat membingungkan si pendengar. Terus bunyi akhir baris harus ABAB. Contohnya kalau misal akhirnya kota kan tak bisa mencari akhirnya yang lain seperti kita. Intinya yang akhirnya sama. Terus yang ciri-ciri yang terakhir itu baris 1 dan 2 adalah sampiran dan baris 3 dan 4 adalah isi. Dan dalam membuat pantun supaya memudahkan, kalian bisa membuat dengan membuat isinya terlebih dahulu, setelah itu membuat sampirannya. Paham anak-anak? Paham. Ada struktur pantun. Struktur yang pertama itu sampiran, yaitu bagian pertama pada pantun. Itu bagian pada baris ke-1 dan ke-2. Dan kalimat di dalam sampiran biasanya dibuat unik agar pendengar tertarik. Baris pertama sampiran berpola A dan baris keduanya berpola B. Yang kedua itu isi. Bagian isi adalah inti dari pantun atau hal yang kita ingin sampaikan. Rimanya baris pertama itu berpola A dan baris keduanya berpola B. Isi itu terdapat pada bagian ketiga dan keempat pada bait-bait pantun. Bisa diulangi anak-anak, apa itu struktur pantun? Ada apa aja? Sampiran dan isi. Sampiran di baris keberapa? Pertama dan kedua. Isi 3 dan 4. Sama-sama untuk kita semua. Ada jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya yaitu berdasarkan apa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki memiliki ciri khas khusus di bagian isinya, yaitu diakhiri dengan pertanyaan pada tarik terakhir. Contohnya nanti Bapak contohkan. Yang kedua itu ada pantun berkasih-kasihan atau pantun cinta. Pantun ini bertujuan untuk menggoda atau menyatakan cinta atau kasih sayang kepada seseorang.
bisa untuk merayu pasangan kita masing-masing. Nggak punya, Pak. Nggak punya, nanti Bapak cariin. Boleh. Mau, Pak, satu. Yang ketiga ada pantun agama. Pantun agama itu pantun yang isinya membahas mengenai agama atau penciptaan atau pencipta manusia. Yang keempat itu ada pantun jenaka atau pantun kata lainnya pantun yang lucu, isinya berisi hal-hal yang lucu dan menarik. Dan yang terakhir itu ada pantun nasihat, pantun yang berisi nasihat kepada seseorang atau masyarakat. Sampai sini paham semua? Paham. Setelah kita berdasarkan isi, kita ada contoh pantun berdasarkan isi. Siapa yang mau membaca pantun? Oke, teman-teman yang lain tolong bilang cakep, oke? Oke, Habib silakan. Satu hitungannya Pak. Yang teka-teki aja. Membeli umpan untuk memancing. Cakep. Sungai ke bawah jalan. Cakep. Lempar ke bawah bentuknya runcing. Cakep. Tarik ke atas hasilnya ember mengulang. Kira-kira apa tuh kalau dilempar ke bawah bentuknya runcing, kalau dilempar ke atas benar. Jawabannya ayo. Dapat membaca pantun yang kedua. Coba Habib baca yang pantun berkasih-kasihan. Menanam padi di dalam sawah. Cakep. Coba dialirkan air telaga. Cakep. Kamu adalah berkah. Cakep. Hidup seindah surga. Yang pantun agama coba Desi Ratnasari coba baca pantun agama. Menanam bunga di dalam taman. Cakep. Bunga melati putih berseri. Cakep. Tuhan adalah petunjuk jalan, membimbing umat setiap hari. Dan yang pantun jenaka siapa yang mau baca? Hanan coba pantun jenaka. Ketawa ya. Tumbuh yang lalat bersemak-semak. Cakep. Bersemak lalu dibersihkan. Cakep. Power of magma. Sensor kiri belok ke kanan. Lucu nggak? Lucu. Saking nggak lucunya jadi lucu. Oke, yang terakhir coba Mbak Sari yang pantun nasihat yang terakhir. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Jangan lupa membeli sayur. Cakep. Berapapun rezeki yang didapatkan, janganlah lupa untuk bersyukur. Masya Jadi intinya kita dapat berapapun itu jangan lupa untuk bersyukur. Nih ada jenis tadi kan berdasarkan isinya, sekarang berdasarkan bentuknya. Dari berdasarkan bentuk itu ada 4. Yang pertama itu pantun biasa. Pantun biasa itu pantun yang biasa diucapkan atau digunakan yang terdiri dari 4 baris. Dan yang kedua ada pantun berkait. Pantun berkait ini pantunnya itu ada misal 2 pantun. Pantun yang pertama dan yang kedua itu saling berkaitan. Terus ada talibun. Ini merupakan jenis pantun yang biasanya terdiri dari 6 baris atau lebih. 3 baris pertama itu sambiran dan 3 baris kedua atau terakhir itu isinya. Dan yang terakhir ini ada pantun kilat atau karmina. Pantun kilat biasanya atau harus terdiri dari 2 baris saja. Biasanya kalian pernah menonton Upin Ipin? Pernah. Terjapitnya ada pentolnya itu? Ya. Biasanya itu Japit menggunakan pantun kilat atau karmina. Habis ini ada contoh-contoh pantun berdasarkan bentuknya. Siapa yang membaca? Belajar nggak boleh capek. Coba tuh, Bu Merek belakang yang bagus. Yang ini kan udah pada tahu lah ya pantun biasa. Coba contoh
Langsung dua karena ini saling bersambungan. Anak ayam turun 9. Cakep. Mati 1 tinggal 8. Cakep. Ilmu boleh sedikit ketinggalan, tapi jangan sampai putus harapan. Jadi kuncinya anak-anak itu dalam pantun berkait itu pada sampiran yang pertama itu dijadikan sampiran baris pertama, dan sedangkan isi dari baris keempat dijadikan isi baris ketiga. Contoh talibun, siapa yang mau baca? Nggak ada? Sudah bapak aja ya. Anak-anak tolong bantu cakep. Semuanya berkain di atas pagar. Kain basah ditiup angin. Cerah indah dipandang. Jadi orang haruslah pintar. Jangan suka bersikap dingin. Biar disukai banyak orang. Ya, pantun talibun ini terdiri dari 6 baris atau lebih. Dan yang terakhir di pantun kilat atau contoh pantun Armina. Contohnya burung nuri hingga di pagar, anak mandiri, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita bersama-sama memahami struktur pantun, jenis-jenis pantun berdasarkan isi, berdasarkan bentuknya, Bapak akan membagikan kertas. Nanti anak-anak membuat pantun sendiri-sendiri. Boleh pantun kilat, boleh talibun, boleh apa aja pantun. Apa? Boleh. Nih, tulis ini ya, kerjain. Usahakan jangan lupa dikerjakan. Ini kertas. Boleh PR, nanti PR Sendiri. males kan pada di rumah. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan membuat pantun. Ya, aku lagi pinter banget, kamu ini bapak ini masya Allah. Jenis, Pak. Jenis banget. Anaknya dari Ada yang mau mempresentasikan hasil karyanya? Bapak tunjuk ya. Ya. Bapak tunjuk. Iya, Pak. Itu pakai, Pak. Coba Helma. Pantun yang mana? Helma ini. Yang tadi aja nggak apa-apa, dulu berikan dulu boleh. Pantun ini ya, Pak. Yang mana? Pak Karina. Boleh. Boleh, Pak. Ya, jangan lupa teman-temannya bilang cakep, jangan ketinggalan. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Mantep deh. Tepuk tangan untuk Helma. Pinter banget. Ada lagi? Yang cowok belum? Apip. Apip masuk. Apip. Cakepnya jangan ketinggalan. pantun biasa Pak. Ya, yang tadi kamu buat pantun biasa Apip. Jangan lupa cakep ya. Ya. Lama. Oke. Beli garam di tempat Pak Mama. Belinya bersama Kak Ria. Jika ingin selamat, harus hormat kepada orang tua. Tepuk tangan untuk Apip. Udah gitu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias dalam pelajaran pantun. Gimana, seru nggak? Bapak harap sudah paham semua. Setelah itu, karena MBG sudah datang, sekarang doa kafaratul majlis dalam hati saja. Berdoa mulai. Berdoa selesai, tetap semangat. Besok jangan lupa berangkat sekolah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum.